Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadwinda Rahmat dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NPM 23034031009093. Di sini saya akan melengkapi tugas yaitu membuat video reaction tentang Coki Pardede yang ada di channel YouTube-nya Ustadz Gembul ya. Saya akan membuat video reaction dan di sini nggak akan review semua, jadi ada beberapa poin, beberapa titik-titik poin-poin di mana menit-menitannya itu udah ya saya akan memberi reaksi atau mendapat di video tersebut kalau semuanya nggak akan nyampe. Oke, dari menit 3:12. Jadi penyangkalan terhadap satu pribadi tunggal Ya, yang dia itu menguasai semesta, Ya, yang dia betul. itu mengontrol alam semesta. betul. Dan penyangkalan ini muncul dari klaim gitu. Oh iya. Ya. Jadi kayaknya ini banyak orang yang kebalik ya kayaknya. Paling tidak menurut gua bisa juga kita berbeda gitu. Tapi kalau menurut gua ateisme yang gua pahami itu adalah muncul dari sebuah klaim gitu. Jadi muncul dulu teisme dulu. Muncul dulu teisme saat dia mengklaim bahwa ada A, ada B, ada C dengan segala macam variasinya. Baru setelah ini ada, barulah muncul ateisme gitu. Jadi sebenarnya posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue gitu. Oke. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu Gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa hal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Guess lah gitu. Iya. Apakah karena Big Bang? Oke, reaksi pertama saya dari pernyataan ini ya, dikatakan bahwa ateisme itu muncul setelah agama-agama kepercayaan banyak itu muncul. Jadi menurut saya ya, ateisme ini berdiri atas dasar kepercayaan yang banyak yang menganut misalnya beberapa Tuhan atau beberapa aliran atau kepercayaan yang ada aturan di dalam agama tersebut. Jadi dia berdiri di atasnya. Jadi Coki Pardede ini seakan-akan dia tidak dia tuh berjalan di tengah-tengah. Jadi dia lebih suka sesuatu yang tidak pasti. Jadi dia tidak mau ngejudge nih ada Tuhan satu yang menciptakan semua semua alam semesta ini. Jadi gitu untuk yang ini jadi kayak menurutku gitu ya. Apakah karena apa? Apakah karena apa? Itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu. Teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan bukan sebuah doktrin, Itu dia. maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue Jadi kayak dia mengatasdasarkan akalnya yang bisa dipikir bahwa dunia ini ada dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jadi dia lebih ke arah keilmiahan yang dia pikir yang ada di otaknya yang dia dapat yang dia dapat keilmiahan itu dari beberapa sumber. Jadi kayak beberapa orang-orang pintar seperti teori Big Bang yang di Stephen Hawking dan lainnya. Jadi Coki Pardede ini mengungkapkan bahwa dia lebih percaya akan kemungkinan yang banyak ini dari yang masuk ke akal pikirannya dia. Jadi dia tidak terikat oleh siapapun. Jadi lebih suka kan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, kita lanjut ke menit 47. pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting. Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada, bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateis. Dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada Makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tata. Apakah Tuhan itu ada, kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Nah, mengenai perdebatan apakah Tuhan ada dengan tidak ada. Jadi kalau menurut Coki Pardede ini ya, jadi kayak dia lebih realistis akan keadaannya dia di dunia. Jadi lebih ke duniawinya. Jadi kayak apa
apalah kepercayaan itu apabila di dunia itu kosong, jadi nggak ada penerapannya sama sekali, nggak ada sesuatu sumbangsih yang dikatakan tadi oleh masyarakat kepada masyarakat dan lain-lain. Jadi lebih ke sesuatu yang duniawi. Jadi padahal menurut saya sebagai orang Islam bahwa agama ini tujuannya memang utamanya kita dihidupkan dunia sebagai kita tuh sebagai hamba yang akan menyembah Allah. Tetapi dalam menjalankannya itu kita sebagai muslim juga menjalankan yang harus dijalankan. Tetapi ini bukan tentang kepercayaan. Jadi kepercayaan itu sesuatu yang kita yakini, yang kita sebagai pedoman bahwa kita tuh harus beracu pada itu, tetapi secara penerapannya itu akhirnya pada masing-masing sendiri. Ada yang misal penerapannya gini, 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 dan lain-lain itu. Jadi kayak tetap kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri kepada Allah gitu loh, bukan kepada Tuhan kita. Jadi tidak sekedar dunia saja. Jadi kayak apalah orang yang nggak berguna tidak memberikan sumbangsih, berarti tidak berguna di dunia, nggak gitu. Gitu. Misalnya ternyata Tuhan ada, gitu. Ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsih. Dia lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan maksud gue? Gitu. Karena kalau tuh, aduh gue lupa lagi nama istilahnya. Jadi dalam ini juga dikatakan bahwa Tuhan itu nggak sebicik itu. Jadi kayak apalah orang yang dia betul percaya tetapi tidak memberikan sumbangsih apa-apa. Tapi apalah orang yang memberikan sumbangsih besar tapi kita diskenariokan kan bahwa Tuhan itu misal ada. Jadi Tuhan tuh bisa milih mana yang orang yang lebih berguna apa enggak. Itu yang dimaksudkan Coki Pardede dalam video ini. Tetapi kita menurut saya dalam Islam itu ya manusia ini diciptakan tidak ada yang tidak berguna. Jadi setiap manusia itu pasti ada gunanya terhadap manusia lain, walaupun sekecil-kecilnya apapun itu. Jadi kayak kita udah diciptakan segini ya, kita harus berusaha dengan keras. Jadi nggak, walaupun kita tahu kita sebenarnya kita di dunia kan harus berusaha kan. Jadi kayak usaha terus kita gimana caranya biar berguna. Jadi ada perbedaan apa kayak pemikiran pendapat di dalam hal ini. Jadi kayak beda banget. Yang dia mengatakan bukannya lebih menguntungkan kalau lo percaya Tuhan. Oh iya. Ada istilahnya gue bentuk yang lain. Tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Gue nggak sepinter itu juga sebenarnya. Jadi gue percaya, apakah Coki Pardede sebagai energi akan dari fisik ini menjadi debu, dan debu menjadi tanah, dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi? Apakah gue akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gue yakini. Bahwa seorang Coki Pardede saat lahir dia tidak akan pernah hilang, dia hanya akan kembali ke alam itu dan menjadi bagian dari alam. Apakah kita jadi tanah dan tanah kita menjadi pohon dan pohon kita. Jadi apa yang diyakini Coki Pardede ini seperti kayak iya dia menganut yang dikatakan tadi, dia yakin pada teori Albert Einstein. Menurut saya dalam pernyataan ini ada sedikit ketidakkonsistenan, ya tidak konsisten terhadap pernyataan bahwa dikatakan di awal bahwa dia kan ateis ini. Menurut saya, penangkapan pemahaman saya bahwa dia tuh tidak ingin terikat pada sesuatu hal, jadi dia ingin berjalan di tengah-tengah. Jadi menurut duniawi ya, dia akan berguna itu sangat-sangat bagus karena dikatakan Tuhan tidak picik, tidak semena-mena memilih manusia yang tidak berguna, tetapi menyembah dia terus dia milih yang tidak berguna daripada yang berguna gitu loh. Jadi kayak menurut saya bahwa tidak konsisten terhadap pernyataan tersebut. Jadi kayak tadi dia yakin, tadi dia berjalan di tengah-tengah, tetapi dia sekarang cenderung meyakini suatu hal, dan suatu hal itu ilmiah yang ada di dunia ini. Jadi kayak ya nanti aku akan mati jadi tanah, nanti hidup menjadi organisme misal pohon menghibur di orang lain. I think di sini, aku rasa di sini ada ketidakkonsisten terhadap pernyataan tersebut gitu. Lanjut ke menit 18.36. Diskusi di mana apakah itu salah satu kemungkinan? Iya. Sebagai orang ateis, gue diajar untuk terbuka pikirannya dengan berbagai macam kemungkinan gitu. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga tidak mau terjebak di perdebatan seperti itu. Buat orang-orang ini bercandaan ya, bukan hidup fokus ke tanda kutip akhirat. Mereka tuh hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup gitu.
menurut gua keindahan dari terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya, dan semasa inilah let's make the most. Nggak, buat gua surganya adalah pada akhir hayat gua saat gua udah tua dan gua sekarat, gua bisa dengan tenang mengatakan bahwa saya puas. Nah, dalam pernyataan ini dia menganggap ya bahwa sebenarnya menurut saya ini ada salah persepsi ya. Menurut saya agama itu tidak memberatkan seorang ya untuk kebahagiaannya dia di dunia. Jadi nggak jadi kayak ibaratnya kalau dalam video ini, jadi kayak agama ini sangat menghambat kebahagiaan. Jadi nggak bebas nih dalam hal sesuatu apapun nggak bebas. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitanya bahwa agama ini diciptakan supaya manusia itu tertata dengan rapi, dengan teratur, dengan sesuai fitrahnya, sesuai apa yang diciptakan oleh Allah gitu. Jadi kayak yang dikatakan saya kesenangannya dia, surganya dia adalah saya akan puas di masa tua. Saya rasa itu nggak akan terjadi, nggak mungkin karena sifat manusia sendiri itu nggak akan puas sampai akhir hayat. Itu memang sifat dari manusia. Jadi kayak banyak orang sukses ya, misalnya beberapa orang sukses itu kayak dalam masa tuanya tuh masih banyak penyesalan-penyesalan yang dialami gitu loh. Banyak kenapa aku nggak gini, kenapa aku gitu. Jadi kayak itu udah fitrahnya manusia tidak puas itu udah fitrahnya. Jadi bagaimana agama ini ya membatasi kita, mengerem kita, memberi kepuasan terhadap diri kita sendiri. Jadi kayak bukan memberi kepuasan kayak dia tuh membatasi hal ya supaya tidak berlebihan karena yang namanya puas itu pasti akan naik terus standarnya. Jadi kayak nggak akan ambis gitu loh dan akhirnya di mana di dunia ini tuh perbuatan yang kurang baik itu malah yang lebih nikmat biasanya gitu misalnya jadi eh, banyaklah contoh-contohnya jadi dalam kenyataannya memang perbuatan yang kurang baik itu malah lebih nikmat jadi kayak lebih happy lebih bisa ngapain ngapain itu kalau dalam agama think beberapa itu tuh kan sesuatu yang perbuatan dosa dalam agama tapi dalam ateis tidak gitu jadi gak nikmatin aja gitu. Oke, lanjut ke Oke. Itu 20. surga buat gue. Terlepas dari apakah nanti, mungkin 8. yang terakhir gue pengen bilang, banyak juga yang bertanya, bukankah saat lo tidak punya pegangan di akhirat lo akan menjadi lebih lost? Kayak gitu, apakah kalau lo nggak punya pegangan? Malah sejauh ini sih enggak ya Kang. Sejauh ini karena gue tahu saat ada masalah, gue tahu kemana gue harus melihat kesalahannya. Gue selalu jatuh dalam beberapa hal gitu. Oke, kesimpulannya menurut saya ateis merupakan yang saya pahami merupakan dia tidak ikut kemana-mana ya, tidak ikut kemana-mana dia mengikuti jalan tengah aja dan bersifat lebih ke duniawi. Jadi apa yang dilakukan dunia itu baik menurut dia, yang menurut dia baik dan menurut semua orang bermanfaat itu akan dia lakukan. Jadi kayak ya nggak ikut sana nggak ikut sini tapi apabila Tuhan itu ada beneran dia tidak seburuk itu gitu loh itu yang saya rasa dari tangkap dari video ini jadi semua tergantung kepercayaan masing-masing. Kita juga nggak boleh memaksakan agama kita ke depan orang lain juga ada juga dalam Al-Quran jadi sekian video saya apabila ada salah kata apabila ada salah pendapat apabila ada salah penafsiran dan lain-lain saya mohon maaf karena ini merupakan video pribadi yang reaction saya terhadap video ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.